kita akan menjelaskan cara pembuatan ragi tape. Tahu gimana caranya? Ayo ikutin kita. Tonton sampai habis ya. Alat dan bahan yang diperlukan adalah tepung beras ketan putih dan tepung beras sebanyak 750 gram, merica 25 gram, cabai jawa 25 gram, lengkuas 4 gram, gula pasir, bawang putih 25 gram, ragi tape komersil, tanpa, baskom, pengaduk dan pisau, timbangan digital, dan daun pisang. Berikut adalah prosedur kerja pembuatan ragi tape. Pertama, blender merica dan cabai jawa hingga halus. Penambahan merica dan cabai jawa berfungsi untuk menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri. Selanjutnya, tumbuk bawang putih dan lengkuas hingga halus dan merata. Bawang putih berperan sebagai antibakteri yang dapat menekan pertumbuhan bakteri pada ragi. Sedangkan lengkuas berfungsi sebagai pengawet karena dapat menghambat pertumbuhan patogen. Campurkan semua bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam tepung beras. Tepung beras ini berfungsi sebagai bahan utama dalam pembuatan ragi tape ini. Aduk semua bahan sampai merata. Sambil diaduk, tambahkan air gula hingga adonan mudah dibentuk dan tidak terlalu basah. Selain untuk memudahkan proses pembentukan, penambahan gula berfungsi sebagai makanan untuk hamil. Uleni adonan agar mudah dibentuk. Bentuk adonan menjadi bulat pipi dengan ukuran diameter sekitar 3 cm. Letakkan adonan yang sudah dibentuk di atas tampah bambu yang telah dialasi daun pisang. Tumbuk ragi komersil untuk menaburkan adonan yang sudah dibuat tadi. Kemudian taburkan ragi yang sudah dihaluskan ke atas adonan. Tutup adonan yang sudah ditaburi dengan daun pisang. Simpanlah adonan yang telah ditutup di tempat bersih selama 24 jam, hingga mikroorganisme tumbuh dan berkembang biak. Setelah 24 jam, akan terbentuk miselium seperti pada gambar berikut. Keringkan adonan yang telah ditumbuhi mikroorganisme dengan cara dijemur di bawah terik matahari selama 2-5 hari. Adonan ragi yang kering adalah adonan ragi yang siap digunakan. Simpanlah ragi tersebut di tempat kering. Untuk mengetahui keberhasilan pembuatan ragi, kita harus mengujinya dengan pembuatan tape. Hal ini dikarenakan mikroorganisme pada ragi tidak dapat dilihat secara langsung. Pembuatan ragi tape dengan menggunakan dua bahan, yaitu tepung beras ketan dan tepung beras. Pengamatan ragi dilakukan pada saat 0 jam, 24 jam, dan setelah ragi melalui proses penjemuran yang dilakukan selama 2-5 hari. Komponen yang diamati meliputi aroma, warna, dan tekstur. Ragi tape pada saat 0 jam memiliki aroma yang khas rempah, warna putih, dan tekstur yang lembek. Setelah didiamkan selama 24 jam, ragi yang dibuat dengan tepung beras menghasilkan aroma khas rempah, warna putih, dan tekstur yang cenderung lembek. Sedangkan ragi yang dibuat menggunakan tepung beras ketan menghasilkan warna yang cenderung kekuningan dengan aroma khas rempah dan tekstur yang lembek. Setelah ragi melalui proses penjemuran,
menghasilkan aroma tapai dengan sedikit aroma rempah yang tidak terlalu tajam, serta tekstur yang keras. Namun, terdapat sedikit perbedaan warna yang dihasilkan. Ragi tapai yang menggunakan tepung beras menghasilkan warna putih bersih, sedangkan ragi tapai yang menggunakan tepung beras ketan menghasilkan warna putih sedikit kekuningan. Aktivitas mikroorganisme tidak terlihat jelas. Mikroorganisme yang terdapat pada ragi tape diantaranya Saccharomyces cerevisiae, Candida utilis, dan Bacillus sp. Keberhasilan dalam pembuatan ragi dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, dan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembuatan ragi, dilakukan praktikum selanjutnya, yaitu pembuatan tapai dengan menggunakan ragi hasil olahan sendiri dan ragi komersial sebagai pembanding. Sekian video pembuatan ragi tape dari kelompok 1 semester 7A. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Tonton terus video praktikum selanjutnya ya. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.